This is Danny Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Eka Ramdhani, Prodi Manajemen, kelas MA 23B02, NIM 112310394. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS Hukum Bisnis. Presentasi yang akan saya sampaikan yaitu berjudul Teori dan Implementasi Hukum Bisnis. Pengertian implementasi. Secara umum, istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di dalamnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya. Untuk mendapatkan laba secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris business dari kata dasar busi yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Pengertian implementasi hukum bisnis. Implementasi hukum bisnis adalah penerapan dan pelaksanaan aturan-aturan hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dan perdagangan. Ini mencakup bagaimana perusahaan beroperasi, hubungan antar perusahaan dan pelanggan, kontrak, kewajiban hukum, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah. Implementasi ini memastikan bahwa semua kegiatan bisnis dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menjaga keadilan, integritas, dan keberlanjutan dalam dunia bisnis. Peran hukum dalam bisnis. Sebagai pedoman dan sumber informasi bagi para pelaku bisnis atau usaha dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan aturan yang ada. Untuk mewujudkan kegiatan bisnis yang adil, sehat, serta dinamis karena jelas hukum bisnis yang tertulis. Mengapa harus ada hukum bisnis? Hukum bisnis merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan mengenai sebuah hukum yang berhubungan dengan sebuah bisnis. Hal ini sendiri dilakukan agar dalam menjalankan sebuah bisnis terdapat aturan yang mengatur dalamnya agar tetap sesuai dengan hukum yang ada dan adil. Ruang lingkup hukum bisnis. Ada beberapa ruang lingkup hukum bisnis, yaitu yang pertama kontrak bisnis, yang kedua ketenaga kerjaan, ketiga jual beli perusahaan,
keempat, larangan monopoli, kelima, hukum perbankan, dan yang terakhir, perlindungan konsumen. Contoh implementasi hukum bisnis. Yang pertama, contoh implementasi hukum bisnis. Implementasi hukum bisnis di Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari pendirian perusahaan, perjanjian bisnis, perlindungan konsumen, hingga penyelesaian sengketa. Berikut adalah beberapa contoh implementasi bisnis di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Perseorangan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 2007, mengatur pendirian, pengelolaan, dan pembubaran perseorangan terbatas seperti PT harus didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta memiliki akte pendirian yang dibuat oleh notaris. Undang-Undang Perlindungan. Yang kedua, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu melindungi hak-hak konsumen dari praktik bisnis yang merugikan seperti iklan yang menyesatkan, produk cacat, dan layanan yang tidak memenuhi standar. Konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan keluhan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Yang ketiga, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, melindungi hak cipta pencipta atau pemegang hak cipta atas karya mereka. Pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata. Yang terakhir, Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, mengatur tentang penanaman modal baik dari dalam negeri maupun asing. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan perlindungan atas kemudahan bagi investor. Asas-asas hukum bisnis. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract, bahwa setiap orang dapat secara bebas memilih kepada siapa saja, mengikatkan diri, dan dalam hal atau bidang apa saja melakukan kontrak. Asas ini merupakan karakter hukum perikatan yang bersifat terbuka. Yang kedua, asas keseimbangan. Kedudukan para pihak dalam perjanjian atau kontrak harus pada posisi yang seimbang. Asas ini terdapat pada pasal 1321 KUHP Perdata yang berbunyi, tidak ada kata sepakat jika kesepakatan itu terjadi karena khilafan atau terjadi dengan paksaan atau penipuan. Yang ketiga, asas konsensual. Suatu kontrak telah sah dan mengikat ketika tercipta kata sepakat dan terpenuhinya syarat-syarat dan kontrak. Adapun syarat sah perjanjian terdapat pada pasal 1320 KUHP Perdata. Yang pertama, kesepakatan para pihak. Kedua, cakap untuk melakukan suatu perikatan. Yang ketiga, terdapat suatu hal tertentu. Keempat, terdapat suatu beban yang halal. Manfaat hukum bisnis, yaitu ada beberapa manfaat hukum bisnis yang saya sebutkan hanya 4, yaitu yang pertama, memberikan kepastian hukum. Dengan adanya peraturan yang jelas, pelaku usaha dapat memahami hak dan kewajiban mereka sehingga mengurangi ketidakpastian dalam menjalankan bisnis. Yang kedua,
melindungi hak dan kepentingan. Hukum bisnis melindungi hak-hak perusahaan, konsumen, pekerja, dan pemegang saham, serta memastikan bahwa semua pihak bertindak sesuai dengan aturan tertentu. Yang ketiga, mencegah dan menyelesaikan sengketa. Hukum bisnis menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif, baik melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase dan mediasi. Yang keempat, mendorong investasi. Kepastian hukum dan perlindungan yang diberikan oleh hukum bisnis menciptakan iklim investasi yang konduktif, menarik lebih banyak investor domestik maupun asing. Selanjutnya ada jenis-jenis hukum bisnis yang saya sebutkan di sini hanya 3, yaitu yang pertama penjualan barang konsumen. Penjualan barang konsumen, jenis hukum ini berkaitan dengan kode komersial yang seragam, kode kompleks yang melibatkan kontrak, penipuan sewa, dan transaksi yang aman. Sebagian besar pengacara menerima pelatihan untuk terampil dalam menerapkan kode komersial yang seragam pada operasi bisnis. Dan yang kedua, ada imigrasi. Hukum imigrasi berhubungan dengan bisnis yang mempekerjakan tenaga kerja atau mitra asing. Sangat penting bagi bisnis yang bekerja dengan karyawan internasional untuk memahami hukum imigrasi yang memandu bisnis dan karyawan mereka. Yang ketiga, ketenaga kerjaan. Undang-undang ketenaga kerjaan memandu semua bisnis yang melibatkan tenaga kerja. Hukum ini membantu karyawan mengetahui hak mereka, konsekuensi atas perbuatan senonoh atau diskriminasi di tempat kerja. Sumber-sumber hukum bisnis. Di sini saya menyebutkan ada 4 sumber-sumber hukum bisnis, yaitu KUHP Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur baik hubungan kependataan maupun hubungan antara perseorangan dengan badan hukum. KUHP Perdata mengatur tentang jual beli, persewaan, pinjam-meminjam, termasuk kredit, dan lain-lain. Yang kedua, KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur antara lain kesejahteraan dalam bisnis seperti penipuan. Yang ketiga, KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang secara khusus mengatur hal-hal niaga yang diatur oleh hukum perdata, seperti bentuk perusahaan, termasuk CV dan perseorangan. Yang keempat, ketentuan dari hukum perdata, pidana, dan non-pidana, seperti undang-undang perusahaan yang diatur oleh undang-undang perusahaan atau undang-undang yang terkait dengan penanaman modal, yaitu undang-undang penanaman modal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.